Surabaya. Kali ini seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan ngobrol tentang masa lalu atau kenangan Sekolah. waktu kita sekolah ya. Nah, saya pengen tahu kenangan saat di bangku sekolah itu seperti apa ceritanya Mas Agus? Mas, apa Mas? Aku sih kenangan di bangku sekolah ya. Bangku ini tak meja. Ya apa ya sih? Masalah kan banyak ya, mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, mungkin sing menarik kan SMA ya biasanya Mas. Wis cici. Cici. SMA saya. Hai, mantan Mas ya. mantan Jamila lah. Oke, saya bagi pengalaman ya. SMA saya itu Suram. Suram. apa ya? Aku kayak merasa terlalu tua. Ya jadi saya lulus 2003 ya. SMA 2003 itu terus ya langsung kerja sih, soalnya kan memang pas itu belum ada biaya buat kuliah, jadi ya langsung cari kerja. Nah, kalau pengalaman apa banyak sih, cuman yang saya ingat itu apa ya, Mantan. bukan mantan. Apa bingung soalnya terlalu tinggi, Terlalu banyak masalah. banyak ya masalah itu. Saya jujur itu orangnya jarang bolos ya, jujur sih. Wah, Iya jujur. Jarang bolos. Terus ada dua guru yang apa namanya, menyebalkan. istilahnya itu sayang sama saya. Cie, saya sebagai murid itu. Iya murid lah masuk opor. Dulu soalnya guru tuh muda-muda Mas. Enggak, kalau zaman saya wis 10. Ya jadi guru bahasa Inggris dan sekarang sudah itu almarhum, sama guru bahasa Jerman. Ada dulu bahasa Ada Jerman. Jerman. Maksud saya dulu ada bahasa Jerman, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Enggak, Mandarin enggak ada. Belum booming lah Mandarin. Waktu itu kok kenapa saya jadi kesayangan itu, katanya saya itu murid paling nurut. Iya betul. Tapi pada saya enggak sih, biasa aja gitu. Ya itu kalau menurut saya yang paling saya ingat dan masih membuat saya termotivasi ya sampai sekarang, jadi bisa mempertahankan kelakuan baik saya. Jadi ceritanya ini tentang guru kesayangan gitu. Iya betul, jadi ada guru bahasa Inggris sama guru bahasa Jerman. Nilainya pasti bagus soalnya. Bagus sih enggak, cuman saya tuh sering suruh maju. Maju karena apa? Maju suruh nulis papan Iya, atau maju papan. setrap? Dua-duanya. Nah, cuma sering ya itu tadi. Karena apa ya? Mereka anggap saya itu paling rajin, jadi saya itu paling diperhatikan. Jadi murid teladan bagi teman-teman yang lain. Iya gitu. Terus yang kedua itu ada ini yang apa ya, mungkin apa ya, yang istilahnya membuat saya itu jadi semakin dewasa lah. Jadi waktu itu ada guru bahasa Indonesia ya, saya itu punya masalah waktu itu. Akhirnya beliau ini yang membantu saya menyelesaikan masalah tadi, dan apa ya, semacam kasih tips supaya caranya ya apa ya, cara untuk menikmati hidup itu kayak apa gitu. Jadi ya, jadi guru ini yang
mengajarin saya tentang arti kedewasaan. Iya, kedewasaan gitu. Ya mungkin itu aja. Jadi itu sekelumit tadi tentang kehidupan masa lalunya Mas Agus. Zaman Jadi anak kesayangan SMA. dulu ya Mas ya. Jadi anak sayang dulu, jadi murid teladan itu Tentang bolos. yang harus patut contoh untuk para teman-teman yang menyaksikan konten ini. Lalu, nah ini saya mau tanya tentang kisah pahit. Katanya ada kisah pahit tentang Jamila waktu di sekolah. Jam, Halo. Kenapa Mas? coba dong sedikit cerita waktu masih sekolah dulu. Katanya punya cerita pahit. Apa ya? Oh, waktu SMK. SMK sih sekolahnya biasa aja, nggak ngapa-ngapain. Ya cuma lebih ke apa ya? Lebih menuju ke jurusan itu tadi. Gitu. Iya. Jadi waktu masa-masa sekolah ya happy-happy aja, nggak ada mata pelajaran apa-apa. Katanya kemarin cerita ada kenangan sama mantan juga. Astaga, itu masa lalu. Masa lalu. Masa suram. Masa suram ya. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Kita tadi sedikit lah. Mesti Sedikit Mbak sekali. Jamila itu Iya. mesti kalau ngasih komen atau ngasih apa Cerita. cerita itu dikit-dikit. Nggak kayak seperti Mas Agus durasinya panjang. Kentek-kentek. Kayak no, Membosankan. membosankan. Janganlah, Ah. jangan. Lalu kita tanya yang paling belakang. Mas Dias. Mas Dias. Masa lalumu seperti apa Mas Dias? Waktu di sekolah Mas Dias. Kalau masa lalu saya terlalu suram guys, jangan terlalu ditiru karena wajah saya terlalu suram. Enggak guys, masa lalu saya waktu SMA adalah selalu belajar. Alhamdulillah. Belajar apa ya? Belajar bojo. Pokoknya belajar lebih baik dan baik lagi guys. Ya, Ya itu bagus, patut ditiru tuh. betul, Saya rasa itu betul. bukan pengalaman itu, Motivasi buat motivasi. ya buat yang nggak jelas. Ya itu aja guys. Ya, Kalau sedikit juga aku, ternyata. kalau aku Ternyata sih Jamila ada temannya guys. gitu dah. Kalau aku sih, aku punya kenangan waktu namanya juga waktu sekolah ya. Kita suka sama cewek. Sip. Awalnya sih berawal dari bangku paling belakang. Bukan Jamila. Bukan. Waktu itu karena aku murid yang paling sering di strap ya. Jujur aja, jujur. Gak nyangka. Jujur aja Mas. Aku dulu sering bolos. Oh, Dan jangan patut ditiru ya. Dulu sering bolos, sering ngerokok. wih. Iya, kan nggak boleh Mas di sekolahan ya. Janganlah. Jangan ditiru guys. Nah, sering bolos, sering disetrap, sering ngerokokan, sering maju itu main apa? Yang biasa main korek itu. Main Korea memang. Itu jangan patut ditiru. Nah, berawal dari bangku paling belakang. Sebelahku nih ada cewek. Wih. Cewek. Memang cewek itu yang pengen aku taksir. Oh, gitu. Namanya Ted gitu ya. Saya tahu, nama teteh apa? Karena aku lahir waktu itu kan dari keluarga yang kurang mampu Mas. Jadi nggak punya berangkat sekolah aja jalan kaki Mas. Gitu. Jadi Jarak sekolahnya berapa meter? ya hampir 1 kilo lah. Iya, Oh, kadang jauh ya? iya, kadang naik ikut nebeng teman gitu. Naik sepeda panjang itu pun bergantian sama kakak gitu. Kalau nggak punya uang ya jalan kaki paksa. Belum ada grup ya Mas Fadil ya? Belum ada Ted gitu. Terus Sampai udah jadian nih aku benerin udah jadian. Oh, jadian. Jadian. Oh, terus Nah, waktu kita jadian udah 1 bulan 2 bulan gitu ya. Adalah sosok lagi kakak kelas gitu loh ceritanya itu. Yang naksir cewek aku. Oh, saingannya sama. Saingan iya. Jadi dia mungkin Ambiar Jum.
dia mungkin apa orang berduit Mas ya. Oh, Jadi gitu. mungkin dia langsung membelot dari ceritaku. Kalau soal tampang kan Wah, kalau tampang sih nggak beda jauh, guys. Kelasnya. Kalau tampang sih nggak beda jauh. Ya, karena memang kurang kalah status aja lah, Mas. berarti kata orang Jawa menang bondo kalah rupo. Ya, itu. Ya, Aduh, Jadi- ambiar. Ati karep duit sepet. Terus Wah. nggak, aku langsung aja Mas, Terus gimana itu? antara mundur. Mundur alon-alon ya. bukan langsung mundur. Aku tanya ke dia, Hmm. kamu pilih dia atau aku gitu. Oh, Waduh. langsung Mas ya, langsung sama tanya. Iya, langsung aja. Ternyata aku kasih bunga Mas. Kalau kamu ambil bunga ini, berarti kamu pilih aku. Waduh. Terus kalau kamu nggak, kamu buang bunga ini, berarti kamu mencampakkan diriku. Drama Korea. Iya, Kakak drama drakor, Drakor. Drama korban sinetron. drama Korean. Apa cuma itu? Nah, setelah itu karena Iya, aku punya kegiatan eksekuler yang bisa bikin sekolah itu maju waktu Apa, itu, Mas? musik Mas. Oh. Nah, jadi aku terpilih jadi ketua OSIS di situ. Wis, nah, Itu. Lalu ya setelah aku dengar kalau dia putus sama dia mau balik ke aku. Wow. Sorry nih ya. Sorry. Bilang satu tumbuh 1000. 1 jam bersama Yeri. Nah itulah mungkin kenangan manis ya waktu masih di sekolah. Oke, ini kan tadi ada temannya Mas Agus nih ya. ya. Kita tanya Kita lagi punya teman baru, tentang guys. tentang masa waktu di sekolah. Monggo Mas Rahmat. Silakan. Hai. Cak. Ini pengalaman yang mana dulu ini? Yang paling Terserah Mas, terserah Mas. Selamat punya saya punya banyak kenangan Ya. ya, ada asam manis pahit pedes. Sayur asam. Saya rasa Tidak denger. saya akan menceritakan satu hal. Sudah. Oh iya, itu sudah. Satu hal. Begini lah ceritanya. Dulu ini masa SMA. Ya, silakan. Diawali kita juga memberikan motivasi juga. Kenapa saya bisa sukses sampai hari ini? Ini akan saya ceritakan. Mantap. Diawali dari mana saya bisa menjadi orang yang sukses. Sukses ini. Jadi harus didengarkan baik-baik nih guys ya. Dulu itu ketika kelas ini karma Mas, ketika kelas 3 SD saya itu pernah mengelokkan Mengelok apa Mas? mengejek. Mengejekkan. Kalau nggak tahu arti mengelokkan di sini Ada translate-nya nih. translate-nya ya kan. Mengetrek-ngetrek Jadi gitu. saya pernah mengejek guru saya. Ketika itu di sekolah pedesaan, sebuah sekolah pedesaan itu yang ditulis peringkatnya itu hanya peringkat 1 sampai 3. Gitu. Nah, saya tidak ada peringkatnya karena tidak masuk di 3 besar. Oh gitu. Nah, ketika itu saya keceplosan ngomong seperti ini. Gurunya agak tit gitu. Oh, iya, iya, paham. Jadi seperti itu. Iya. Killer tak, killer. Yes. Pokoknya ejekan saya itu menjatuhkan gurunya. Seharusnya saya kan juga dapat peringkat, kenapa nggak dapat peringkat, kan seperti itu Mas. Oh, Akhirnya ada salah satu teman itu mengadu kepada gurunya. Kemudian saya dipanggil, dicubit. Nah itu saya mengucapkan satu hal. Ketika besok saya besar, saya tidak ingin yang namanya menjadi guru. Itu yang saya camkan pada diri saya. nah, Nah, tetapi ketika saya sudah lulus SMA, keadaan berbeda. Ternyata saya dituntut untuk menjadi guru. Nah gitu, ya, ini karma. karma ya. Makanya. Sekarang ceritanya awal mula saya jadi guru. Nah, saya akhirnya mengingkari janji saya Mas, karena seperti yang Mas Yeri tadi suka sama seseorang. Wah, cewek namanya SMA, sama-sama saudara muda. Iya, benar. Nah, jadi suka sama cewek. Kebetulan cewek itu adalah cewek bintang kelas. Oh, Cewek mantap. bintang kelas. Bunga berarti Mas ya. Apa? Bunga desa Mas. Oh iya, bunga kelas. Mas. Bunga kelas. Bunga kelas. Iya. Sampai tambah. Jadi ketika itu saya suka, saya langsung nembak.
secara terang-terangan. Diterima apa enggak, Mas? Ditolak, Mas. Waduh, Ditolak. kasihan deh. Iya. Aduh, kasihan. Tapi penolakannya dia itu seperti ini, Mas. Dia memberikan sebuah pilihan. Kalau kamu suka sama saya, kamu harus bisa mengalahkan saya dalam hal peringkat. Jadi harus bisa menjadi bintang kelas. Kalau kamu berhasil menjadi bintang kelas, saya akan terima kamu. Kalau tidak, kamu nggak usah ngejar saya. Akhirnya, Mas. Wah, saya sebagai laki-laki, Mas. Sebagai tertantang laki-laki, gitu ya? tertantang saya. Akhirnya saya belajar, Mas. Yang semula males belajar, saya jadi belajar. Saya kalahkan dia. Nah, awalnya saya hanya pingin niatnya itu pingin mendapatkan dia gitu. Awalnya. Oh iya, betul. Tapi setelah saya menjadi bintang kelas, akhirnya saya sukses. Berhasil. Bagus ini. Jadi usaha saya itu tidak sia-sia. Alhamdulillah. Perlu dicontoh nih, guys, perlu contoh. Nah, akhirnya ya karena dia memberikan pilihan seperti itu, dia harus menepati. Nah, kejadian. Nah, dari situ dia tetap memotivasi saya untuk bertahan jadi juara kelas. Jadi penyemangat gitu malah ya. Penyemangat. Nah, Motivator. jadi motivator. Mario Teguh. Akhirnya sampai lulus itu saya peringkat sampai lulus itu saya terus dimotivasi. Dan ada suatu kejadian ditinggal Raf ya. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya ngono, Mas. endingnya mesti ngono. Gini Setelah itu, itu ambiar lagi. Ya. Hancur Gitu. hatiku. Tapi mengenang di situ kau. saya ambil Iya. poinnya, Mas. Ternyata meskipun saya tidak mendapatkan cinta saya, tetapi saya mendapatkan satu hal, yaitu langkah saya, ilmu untuk menuju kemana, itu, Mas. Nah, dari poin-poin itulah akhirnya entah saya kesurupan apa, saya jadi pendidik. Waduh, Iya. bicara kesurupan nggak kemarin Mas ya nggak ikutan. Waduh. Soalnya di awal tadi saya ngomong saya nggak mau jadi guru, ya. tapi akhirnya saya bisa jadi pendidik. Bagus Mas Jadi pendidiknya sampai sekarang, gitu, Mas. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman juga. Intinya untuk mencapai sesuatu itu kita emang butuh semangat, kerja keras. Iya, kerja keras. Ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi itu pengalaman saya. bagus banget ya. Jadi ada manis, asin, pahit, pedes. Jangan apa Sayur Mas? asem. Jangan asem ya. Rujak cingur. Rujak cingur. Cingur itu ini Mas. Iya. Congor Mas. Cacor loh. Mungkin itu Mas. Ya. Oh, Bisa, itu terima tadi, kasih. itu tadi ya ada seperti tadi ada pahit, ada asem. Jangan asem. Lalu kita tanya yang tentang kegiatannya Mbak Novi gimana? Atau dia punya kenangan waktu di sekolah Seperti Jabi sama mantan atau juga? Ayo langsung aja tanya. Gimana Mbak Novi? Kalau soal kayak pacaran tuh nggak ada sih. Wah itu patut. Bagus. Kalau kayak menyenang, kalau Belum punya masa-masa pacar di ya, Mbak? sekolah, belum. Guys, ada yang baru guys. Ada yang PDKT guys. Ya jadi kayak gini ya. Kalau masa-masa sekolah saya sih menyenangkan aja ya. Terutama bisa banyak teman. Lah, kalau sering kayak gitu sih saya suka banget dengan kegiatan di sekolah. Saya ikuti dengan baik. Kayak mengikuti Albanjari maupun pramuka apa aja deh. Kalau itu sih kalau lomba-lomba sih bisa. Kalau kayak lomba-lomba sih diikuti juga. Nah. Diajak sama guru-guru. Kalau lomba-lomba nih dapat juara apa enggak? Lomba apa? Lomba apa? Lomba Albanjari. Oh, Albanjari. Lomba juara berapa ya? Peringkat 3 tuh. Lalu ya udah Berapa bagus gitu. peringkat 3 Mbak, daripada nggak dapat ya. Lah itu kalau lomba lari itu aku gagal. Gagal. Iya gagal. Kalau gagal sekarang masih ada lomba selanjutnya kan ya. Iya. Kalau saya lomba makan kerupuk guys. Juara 1 guys. Ya oke ini dari adik ya adik Novi mungkin bisa jadi jelaskan kan tadi bilangnya kan lomba Albanjari ya. Lah itu Albanjari itu apa sih gitu Masnya bisa Ya jelaskan. bagi yang belum tahu Albanjari itu seperti apa? Ya Albanjari ya seperti kayak gimana ya?
kosidahan. Ya kayak kosidahan gitu kosidahan. loh, kayak kosidahan. Berarti berarti ini itu ya Jadi sekolahan Islam berarti. iya. Oh gitu, sekolah di jalan Islam. Ya monggo lanjut nak Bapak. Nanti kalau ada lomba ya bisa diikuti juga Al-Banjari kayak gitu. Setengah papan. Ya betul, betul. Enak ya berarti apa ya? Lebih ke Islami Religi, ya. Iya. Pergi ke religi ya. Menenangkan berarti. Lalu kegiatan yang lain Mbak? Biasanya sih kalau pagi itu takbir langsung dimulai lagi itu sholat duha. Alhamdulillah. Bagus banget ya. Memotivasi sekali. Lu sholat? Aduh, aku sih bolong-bolong bro. Apalagi Berapa tuh? subuh nanti ketiduran. Ya jadi apa ya? Sangat-sangat apa tadi? Memberikan suatu pengajaran yang baik ya. Jadi kita itu sebagai umat beragama harus saling ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pasti. Ya, Jadi itu tadi ya kenangan dari mungkin kegiatannya sampai sekarang pun masih berjalan dengan baik. Oke, harus. untuk selanjutnya nanti kita sambung lagi ya, masih dengan DX Surabaya. Mangrove Gunung Anyar sukses selalu, bagus sekali, recommended sekali. Terus closing dulu ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Terus yang mau review-review tempat yang indah-indah komen ya, jangan lupa. Dadah. Terima kasih buat teman kita ya ini ya yang udah mau Ya, ngobrol-ngobrol. Pesan-pesan dulu, pesan-pesan. mari. Sabar ya. Oke, ketemu lagi dengan DX Surabaya. Terima kasih untuk semuanya, untuk para netizen yang atau subscriber yang sudah setia menemani kita di sini ya. Terima kasih, dan juga kita ucapkan terima kasih buat Mas Rahmat dan juga Mbak Novi yang sudah mau gabung. Mungkin kita nanti bisa diundang balik ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang juga sudah semangat buat konten di Mangrove Surabaya ini. Mungkin lain kali kita akan ketemu lagi dengan konten-konten selanjutnya. Yang penting kita tetap semangat dan juga tetap antusias bikin konten-konten yang positif, konten-konten yang berguna, yang bermanfaat dan yang berfaedah untuk semuanya. Dan kita harap dukungannya untuk para subscriber sini, like, komen yang positif ya. Share ya Mbak guys. Jamila ya, share, dan juga makasih untuk semuanya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu dan konten selanjutnya. Tetap bersama DX Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahmat sama Mbak Novi. Ya. Semangat dan pikiran positif.